102,3 Tuntung Padang FM, radio berinteraksi untuk Kabupaten Tanah Laut. Selamat pagi rekan dengar, spesial di hari Jumat tanggal 30 April 2021. Dari jam 9 sampai jam 10 nanti kita akan ada di talk show Halo Polisi. Dan akan membahas dengan tema penerimaan Polri di tahun 2021. Dan sebelumnya Agri sapa dulu ya yang sudah berhadir pada pagi hari ini. Ada Bapak Kompol Suparno dari Kabak Sumda. Selamat pagi Bapak. Pagi, selamat pagi. Ada Bapak Kasubag Pers bernama Bapak Suparman. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah juga berhadir host kita di pagi hari ini, Bribtu Tia Pawanda. Selamat pagi Kak. Iya, selamat pagi. Baik rekan dengar, untuk yang ingin bergabung ataupun bertanya-tanya interaktif melalui WhatsApp kita di 0811 50 12 34, atau bisa langsung juga ke live Instagram kita di @radiotuntungpandang. Dan langsung saja Agri berikan ya kepada host kita Kakak Tia, silahkan. Iya, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita dari Polri mau mensosialisasikan tentang penerimaan Polri. Sebenarnya ini udah lewat, tapi di sini kita memberikan informasi terkait dengan penerimaan Polri. Baik, mungkin apa saja yang sudah berjalan sejauh ini dari penerimaan Polri sendiri, Mbak? Silakan dari Bapak siapa yang ingin menjelaskan? Baik, Mbak, terima kasih. Iya. Ini akan saya jelaskan sedikit. Ini sebenarnya untuk penerimaan ini sudah berakhir dari kemarin tanggal 18 April ya. Nah, sekarang udah tahap seleksi. Sampai hari ini seleksi sudah seleksi kesehatan awal, jadi tempatnya di Polda sana. Kita sudah mengirimkan beberapa calon siswa ke Polda sana dan juga sudah ada hasilnya. Baik. Yang pertama kemarin dari Akpol, ada Polisian ada 8 animonya. Kemudian kami bawa ke Polda di tes kesehatan awal, hanya 2 yang masuk. Jadi 6 sudah gugur. Nah, kemudian dari Bintara TI, Teknologi Informasi, itu kita ada animo 7 orang, yang gugur 1 orang, jadi sisa 6. Kemudian yang Bintara PTU, Petugas Umum, pria, itu animonya 89, yang mundur 4, kemudian yang gugur 12. Jadi sisa 73 saja. Baik. Nah, kemudian untuk polbannya, Bintara PTU Polban belum dilaksanakan. Nanti tanggal 1 ya? Tanggal 3 baru dilaksanakan di pertama di Polda, tanggal 3 nanti. Kemudian untuk Tamtama Brimob yang animonya 9, 1 mundur diri, kemudian 2 jatuh, jadi tinggal 6 saja. Yang untuk Pol Air 4 animonya, 1 jatuh, tinggal 3. Jadi gini Mbak, ini baru tahap awal, makanya dari awal-awal sudah saya sampaikan bahwa kalau mau menurut Polri minimal 1 tahun persiapan. Baik. Baik kesehatan, fisik, mental, cek benar dicek. Jadi tidak mendadak. Jadi kalau saya mau mendadak, ya ini hasilnya. Jadi tidak efektif. Nah, kemudian ini ada informasi paling baik. Ini karena berkenaan tahun ini mungkin ya. Iya. Polri khususnya Polri Kalimantan Selatan kolaborasi atau MOU dengan pihak dari Kalimantan Selatan, maksudnya Pemda masing-masing, Pemda dan Kota Madiun dan Kabupaten. Jadi masing-masing kabupaten menyiapkan pemuda-mudinya, membiayai untuk biaya polisi ini, masing-masing kekuatan masing-masing tidak sama. Misalnya kayak Tanah Laut ini, kemarin menyiapkan dana untuk pendidikan tuh 50 siswa nantinya. Baik. Nah, sekarang ini kan kita tinggal berapa orang saja. Mudah-mudahan nanti ini bisa untuk semua. Amin. Yang di bawah Polda ini, Pemda Kabupaten Tanah Laut ini. Karena tinggal 73 orang, nanti mudah-mudahan diambil dari pusat, sisanya bisa terbiaya semua. Mudah-mudahan ya. Makanya rekan-rekan yang sudah mendaftar harus berprestasi, semangat karena ini diambil dari nanti ranking.
Jadi ranking, diambil ranking, itu nanti diambil itu nanti itu. Jadi kalau dia nggak bener-bener mempersiapkan diri, ya mungkin tertinggal nanti dia. Nah, makanya yang sudah daftar sudah mulai saat ini udah persiapan, benar-benar disiapkan fisiknya, mentalnya, kesehatannya, ya nanti untung-untungan nanti Mbak nih, karena diambil dari ranking nanti. Nah, itu sementara. Jadi ini baru hasil tahap 1 ya Pak ya? Tahap pertama. Iya. Mungkin boleh Pak dijelaskan juga di tahap pertama ini sebenarnya sudah ada tes apa saja yang sudah dilalui seperti itu? Yang pertama ini baru kesehatan Mbak. Oh baru kesehatan, baru kesehatan ya? saja. Adapun materinya banyak sekali ini. Iya boleh Pak dijelaskan tidak? Pertama ya seperti biasa tinggi badan, berat badan, tekanan darah, terus mata, buta warna atau enggak, THT, gigi, kemudian ya penyakit kulit misalnya itu, terus wasir atau mungkin hernia, varikol atau kaki X atau O, itu biasanya yang diperiksa awal begitu. Oh baik. Nah, dari luar saja udah kelihatan itu. Jadi setelah tahap 1 kesehatan ini untuk tahap selanjutnya itu dilaksanakan di tanggal berapa Pak? Jadwalnya dan ini sudah tanggal 30. Iya 30 April. Tanggal 3 Mei ini ya. 30 April Pak. Enggak nanti jadwal berikutnya. Jadwal berikutnya. Oh ya. Menunggu pemberitahuan dari panitia Polda. Oh seperti itu. Biasanya berubah-ubah. Ya, oh betul. iya. Jadi nggak bisa tetap ini. Menurut sikonnya Iya, kan baik. tentu ini. Iya. Jadi setelah tahap kesehatan ini ya Pak ya, yang sudah lolos ini kan sekitar ada 90 orang. Iya. Nah setelah itu dari 90 orang ini apa saja yang harus dipersiapkan Pak? Ya yang jelas nanti fisiknya. Fisik ya? Ya ini kan harus ada tes apa tuh? Mungkin nanti Jasmani ya. Jasmani terus ya kemudian tertulis, psikologi, akademik juga. Harus benar-benar siap semuanya itu. Oh baik. Mungkin untuk teman-teman muda-mudi Kabupaten Tanah Laut yang belum sempat mendaftar ya Pak ya di tahun ini ya, karena memang sudah proses penyeleksian sampai tahap 1 di kesehatan. Untuk yang sudah ini Pak, untuk yang mungkin gugur ataupun mengundurkan diri, mungkin belum ada rezekinya atau seperti apa, boleh diberikan semangat Pak untuk bisa mungkin mencoba lagi di tahun depan. Ya harus malu begitu. Karena mungkin tahun depan ada MOU lagi, lebih banyak kesempatannya. Mungkin dengan adanya ini mungkin lebih tertarik lagi pemuda-mudi khususnya Tanah Laut mau bergabung dengan kepolisian negara Indonesia. Baik, dilihat dari animonya sendiri untuk di tahun ini totalnya ada 141 orang ya Pak ya. Iya. Dilihat dari perbandingan di tahun ini dan tahun kemarin, apakah ada perubahan yang signifikan Pak? Maksudnya kan kemarin kan masih dalam COVID juga ya, dalam suasana COVID, dan sekarang tahun ini juga suasana COVID di tahun kedua. Apakah ada perbedaan dari total animo sendiri nih dari muda-mudi warga Tanah Laut? Ataukah atau sama saja itu seperti apa? Silahkan Bapak. Untuk animo yang tahun kemarin dibandingkan tahun ini kurang lebih aja animonya. Baik. Ya kira-kira antara 150 tahun kemarin itu ada selisih sedikit aja. Mengingat masa pandemi ini ada beberapa kendala mungkin. Tapi untuk tahun nanti kita harapkan untuk animo bisa lebih besar dari tahun ini. Amin. Tapi sebelum pandemi ini apakah angkanya lebih banyak Pak animonya? Kalau sebelum pandemi untuk tahun-tahun sebelumnya untuk animo kita di atas 150 sampai 200. Jadi memang di dampak dari COVID ini sendiri itu mengalami penurunan seperti itu ya Pak ya? Ada sedikit pengaruhnya. Oh baik. Kira-kira nih Pak, dari evaluasi yang sudah terjadi, apakah penurunan dari animo ini karena susah atau seperti apa? Maksudnya karena biasanya kan kalau tidak COVID kita bisa langsung datang ke tempat, karena dilihat dari beberapa caranya kemarin yang sebelumnya Halo Polisi juga udah pernah datang di studio kami, itu diakses melalui online dan beberapa harus diupload seperti itu ya Pak ya.
Kira-kira apa Pak kendalanya? Kendalanya mungkin kita kadang-kadang diberi batas waktu terbatas ya. Oh, seperti Sementara itu. untuk pengurusan surat menyurat itu kan kadang memerlukan waktu juga. Baik. Ada beberapa peserta yang sudah mendaftar, nah, melihat jadwalnya mungkin terlalu mepet gitu, ada sebagian yang mengundurkan diri. Oh, jadi beberapa calon dari muda-mudi Tanah Laut yang sudah mendaftar ini alasan untuk mengundurkan diri karena waktu yang mepet ya Pak ya? Sebagian itu. Wow, baiklah. Jadi mungkin untuk selanjutnya lebih dipersiapkan sebelum waktu deadline-nya jatuh seperti itu ya Pak ya? Baik, rekan dengar, kita break dulu sebentar ya Pak ya. Nanti kita lanjut lagi di Halo Polisi. Masih di 102,3 Tuntung Padang FM, radio berinteraksi untuk Kabupaten Tanah Laut. Rekan mendengar masih di program talk show Halo Polisi yang membahas tentang penerimaan Polri di tahun 2021 ini. Dan masih bersama host kita Bribtu Tia Pawanda, dan juga Kasubag Pers ada Bapak Suparman, dan Kasubag Sumda ada Bapak Kompol Suparno. Dan kita lanjut lagi ya Pak ya untuk membahas penerimaan Polri yang tadi sudah dijelaskan juga tentang hasil dari tahap pertama yaitu tahap kesehatan, dan sudah ada sekitar 90 calon ya yang lulus untuk tahap berikutnya. Boleh Pak dijelaskan setelah tahap ini kan nanti tahap psikologi untuk para muda-mudi warga Kabupaten Tanah Laut yang sudah lolos, apa yang harus dipersiapkan di tahap psikologi ini Pak? Jadi gini Mbak, psikologi itu nanti panjang waktunya ya, Iya. 4 jam 5 jam mungkin. Oh, Ya, baik. Fisik, fisik, kemudian mental, terus benar-benar disiapkan. Utama kan harus ini puasa ya, berat. Berat ya Pak ya? Berat, iya, Cukup berat. ya Pak ya? Fisik memang berat, jadi otak benar diperas itu karena dikejar oleh waktu dia. Dan kejar waktu begitu, artinya harus benar-benar disiapkan dulu. Nah, Dalam waktu 4 jam itu kira-kira berapa jumlah soal psikologinya Pak? waduh itu macam-macam Mbak ya. Baik. Jumlah, ada gambar, ada ngelukis itu banyak sekali jumlahnya. Mengisi, menggabungkan, macam-macam. Makanya kadang-kadang ya itulah perlu persiapan itu. Baik. Karena memang ada nih kan di luar-luar ada pelatihan psikologi, itu harus dilikutin dulu. Jadi kita tahu, minimal tahu lah. Oh nanti gini loh mekanismenya begini, contohnya begini, modelnya begini. Jadi kita udah siap. Kalau dadakan ya memang susah. Jadi awal memang kita mau jadi gabung dengan polisian nih, setahun lah paling enggak udah siap. Fisik, kesehatan, untungnya kesehatan ya kita nggak tahu kesehatan ini harus tahu dokter kan. Makanya kita harus periksa dulu sebulan, nanti 3 bulan sekali periksa lagi dokter lagi apa kekurangnya kita bisa benahi. Kalau dadakan jelas nggak bisa. Nah, itu. Iya. Baik Pak, misalnya nih setelah tahap kesehatan tadi sudah, terus tahap psikologi sudah juga, pengumuman yang lolos itu diumumkan melalui apa Pak? Bisa terbuka kan dia, terbuka dia. Secara Langsung. Oh, secara langsung ya? Langsung. Jadi sekarang terbuka, pengumumannya langsung terbuka. Jadi nggak nunggu-nunggu lagi. Selesai langsung diumumkan. Langsung diumumkan, selesai langsung diumumkan. Oh, baik. Yang sistem sekarang komputer itu langsung masuk, selesai langsung diumumkan. Oke, baik. Ini saya juga lagi membuka website dari penerimaan.polri.go.id. Di sini ada beberapa menu ya Pak ya. Iya. Ada Taruna Akpol, ada Iya. Bintara Polri, ada Tamtama. Jadi yang sudah daftar bisa langsung mengakses atau seperti apa Pak? Misalnya dijelaskan dari websitenya sendiri, boleh Pak? Perlu kami jelaskan bahwa penerimaan Polri itu terdiri dari beberapa macam ya. Yang pertama penerimaan perwira Polri. Kemudian yang kedua penerimaan Bintara. Baik. Yang ketiga penerimaan Tamtama. Untuk penerimaan perwira Polri terdiri dari dua sumber. Yang pertama SIPSS yaitu seleksi inspektur sumber dari sarjana. Jadi itu sumber perwira yang diambil dari yang berijazah S1. Kemudian yang kedua adalah akademi kepolisian. Itu yang untuk perwira. Kemudian yang kedua untuk Bintara. Bintara ini terdiri dari PTU dan TI. PTU adalah polisi tugas umum dan TI adalah
teknologi informatika. Kemudian untuk yang Tamtama untuk tahun ini ada 2 ya. Tamtama Brimob sama Tamtama Polair. Untuk tambahan lagi untuk Bintara itu ada untuk Bintara pria dan untuk Bintara wanita. Baik. Itu, Mbak. Oke, baik Pak. Di sini juga dijelaskan ada CNC SDM Polri atau penggunaan aplikasi CNC Polri saat pelaksanaan seleksi penerimaan anggota sehingga nilai dan peserta dapat langsung dimonitor oleh orang tua dan wali pejabat. Berarti untuk orang tua sendiri bisa langsung mengakses ya Pak ya? Bisa. Ini bentuk dari keterbukaan Polri ya Pak ya terhadap penerimaan ini. Yes, jadi mungkin rekan dengar yang sekarang anak-anaknya lagi daftar Polri itu bisa langsung mengakses penerimaan.polri.go.id untuk memantau ya Pak ya, bisa. Siapa saja yang lolos dan sudah tahap sampai mana seperti itu. Dan saya juga penasaran Pak untuk kuotanya sendiri Pak, apakah Tanah Laut diberikan kuota tertentu untuk calon dari muda-mudi Kabupaten Tanah Laut ini yang nantinya akan lolos ke selanjutnya? Ya tadi Mbak saya sampaikan, karena Pemda dan Pemkab Tanah Laut ini membiayai 50 calon siswa. Baik. Jadi otomatis nanti 50 siswa calon siswa dari Tanah Laut itu yang diluluskan nanti. Dan nanti pun penempatannya kembali ke Tanah Laut ya. Makanya Pemkab, Pemda masing-masing daerah itu membiayai muda-mudinya yang mendaftar ke polisi. Nah, sesuai dengan ranking nanti. Ya, umpama kita ada 100, ya sampai ya 50 saja diambil. 50 setelah dari kuota nasional. Nah, ranking berikutnya lah yang dimasukkan itu nanti. Baik. Nah, itu ya. Seharusnya saya ikutan sih Pak. Ya, Kalau yang memenuhi persyaratannya silakan. Saya udah insecure kurang tinggi Pak. Jadi saya sadar diri gitu ya. Baik rekan dengar, Anda juga bisa bergabung langsung melalui telepon interaktif kita ya di 0811 50 12 304 atau bisa langsung menyimak di live streaming kita di Instagram di @radiotuntungpandang dan juga YouTube kita di Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Dan mungkin dari Mbak Tia sendiri apakah ada yang ingin dijelaskan atau tips nih, sebelumnya kan Mbak Tia juga pernah nih melewati sesi dari tes psikologi sendiri, itu seperti apa sih Kak? Nah, sebelumnya saya pribadi sebelum mendaftarkan diri untuk jadi polisi itu persiapan, benar kata Bapak Kabak Sumda tadi, dari fisik, dari akademik ataupun psikologinya kita persiapkan diri 1 tahun sebelumnya. Yaitu kita bisa mengikuti, kalau latihan fisik tuh ya untuk lari, cek kesehatan itu bisa kita lakukan sendiri. Kalau misalnya untuk psikologinya itu kita bisa mengikuti les-les psikologi di badan-badan tertentu yang kadang-kadang kan ada yang membuka les psikologi. Nah di situ kita bisa mengikuti les psikologi tersebut untuk setidaknya kita tuh memiliki gambaran, memiliki latihan gambaran ya? seperti ini loh. Tes psikologinya kayak gitu. Baik, boleh dijelaskan Bapak untuk jadwal-jadwal selanjutnya mungkin untuk para calon juga bisa mempersiapkan walaupun sebenarnya kondisional ya Pak ya, dari jadwalnya bisa berubah kapanpun dan kapanpun itu bisa mungkin diberi rundown ya bahasanya ya untuk si muda-mudi dari Kabupaten Tanah Laut ini mempersiapkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa seperti itu Pak. Jadi gini Mbak ya, jadi jadwal ini tentatif, berarti nggak pasti gitu. Gitu. Jadi makanya siswa-siswa calon siswa yang di Tanah Laut ini kami bikin grup. Jadi bikin grup dari kami. Jadi yang mendaftar ada grup sendiri dari kami. Jadi kalau ada pengumuman dari Polda, langsung selek grup, nah gitu. Jadi mereka langsung tahu. Nah, jadi makanya kita kondisikan dengan grup-grup itu. Jadi kalau mendadak perubahan, langsung kita share ke grup. Jadi mereka tahu. Intinya dari sekarang siap dia. Siap mandiri. Dari mandiri. Jadi pokoknya mandiri. Oh saya tahu nanti di sini tesnya psikologi. Habis psikologi nanti tertulis. Dan apalagi harus siap terus pokoknya. Nah, nggak boleh lengah. Dan kita harus update terus perkembangan yang ada itu. Jadi memang tidak bisa dipastikan ya Pak ya, misalnya kalau misalnya di perkuliahan sendiri kan itu pasti ya, misalnya setelah ini
setelah tertulis wawancara atau apa seperti itu. Jadi kalau untuk di sini kita harus menyesuaikan ya Pak ya. Ya karena ini Mbak Anam situasinya pandemik ini. Oh ya. Pandemik ini kan bisa mempengaruhi juga keadaan itu kan. Sebenarnya sudah ditentukan. Baik. Wah hari ini tanggal ini kan sudah tentukan di sana. Mana ya itu perubahannya dalam situasi ini. Nasional apa yang berubah semuanya itu. Sebenarnya sudah tentukan. Jadwalnya sudah ada. Nah itu. Baik. Mungkin dari Katia apa ya, ada yang ingin disampaikan lagi atau Bapak Kasubag Sumda, Bapak Suparno? Izin menambahkan. Iya, baik. Di samping penerimaan jenis-jenis yang sudah kita sebutkan tadi, jadi ada jalur penerimaan lain yaitu jalur Rekpro. Wah, apa tuh Pak? Apa itu Rekpro? Rekpro adalah rekrutmen proaktif. Nah, ini ditujukan bagi adik-adik, pemuda-pemudi yang memiliki prestasi. Baik itu prestasi akademik, prestasi olahraga, atau prestasi di bidang agama. Nah, minimal prestasi itu di tingkat nasional sudah. Untuk Rekpro ini seleksinya biasanya dibuka sekitar bulan November. Jadi bagi pemuda-pemudi yang memiliki prestasi tingkat nasional, nah dipersilahkan untuk mengikuti jalur Rekpro ini. Karena waktunya itu lebih dahulu dilaksanakan untuk seleksinya. Baik. Gitu Mbak. Baik. Ini adalah penerimaan untuk tahun 2022 atau seperti apa Pak? 2021 ya? Untuk tahun 2021 sudah dilaksanakan. Baik. Untuk tahun 2022 mungkin nanti seleksinya di bulan November tadi ya? Di sekitar bulan November. Oke, baik. Lihat jadwal-jadwal yang sudah dilaksanakan terdahulu ya. Untuk prestasinya sendiri Pak, itu dibuktikan melalui berkas atau seperti apa? Kan biasanya ada tuh. Prestasinya bisa dibuktikan nanti lewat piagam, sertifikat, atau medali-medali. Nanti itu dilampirkan. Oh, baik. Untuk persyaratannya sendiri Pak, mungkin yang Rekpro ya, ini apakah ada perbedaan dengan persyaratan penerimaan polisi, SIPSS, Akpol, Bintara Polri, Tamtama, apakah ada perbedaan tersendiri gitu Pak? Ataukah sama saja? Untuk Rekpro ini dikhususkan untuk Bintara saja. Oh, baik. Untuk persyaratan lainnya sama, yang membedakan ya cuma prestasi tadi. Oh, jadi prestasi selama masa SMA seperti itu ya Pak? Yeah. Oh, baik. Oke. Untuk seleksinya sendiri Pak, apakah sama seperti penerimaan yang lainnya? Untuk seleksinya dia lebih dahulu dilaksanakan. Nah, setelah terpilih beberapa orang yang sudah lulus seleksi, nanti akan diberikan pembinaan. Nah, pembinaan itu berlangsung selama beberapa bulan. Sambil menunggu seleksi yang dari jalur umum, mereka ikut pembinaan. Setelah selesai itu nanti dia langsung ikut pendidikan nanti. Oh, untuk pendidikannya sendiri Pak berapa lama? Pendidikannya sama dengan yang dari jalur umum. Nanti digabung dengan yang jalur umum. Oke. Berarti untuk proses pendidikannya sama dengan jalur umum. Jalur seleksinya aja yang beda. Oh, tapi jalur seleksi. Aja. Baik. Pendidikannya digabungkan dengan yang jalur umum. Bisa saya tambahkan Pak ya? Boleh Pak. Teman ini silakan. Karena kalau Rekpro ini, ini itu yang membedakan dia harus prestasi. Namun tahapan seleksinya sama. Iya, baik. Baik fisik, psikologi, semua sama. Hanya dia punya kualitas lebih itu aja. Nilai plusnya itu prestasi itu. Nah, kan tidak semua orang punya kan itu. Iya. Nah, itulah yang diambil tadi itu. Tapi untuk proses dan mekanisme dan lain sebagainya tetap sama ya Pak ya. Iya. Untuk tadi kan ada sertifikat atau medali tersendiri nih Pak, itu harus ada satu ya paling enggak ya. Misalnya bidang olahraga atau ada bidang-bidang tertentu atau seperti apa Pak? Dia bebas, jadi mau juara olahraga berapa medali pun bisa. Itu untuk tingkatan paling nasional. Oh, nasional ya. Nasional. Oh, minimal baik. nasional. Minimal nasional. Oh, minimal nasional, baik.
sebanyak-banyaknya medali kalau ada. Karena dia akan berkompetisi. Pak, saya juga punya Pak medali kelulusan tapi Pak. SD, SMP saya punya Pak. Diambilin dari jurusan agama. Jadi dia harus hafal Quran 10 juz kemarin. Oh, Masya Allah. Hafiz Quran. Hafiz ya. Ada. Oh, tapi dia punya sertifikat nasional tadi. Itu. Dari pesantrennya itu. Ada bukti. Ada buktinya dan dites juga. Menghafal dites juga dan ada tesnya di sana. Baik. Nah itu. Untuk penerimaan di tahun 2021 kan sudah lewat nih Pak. Itu dari Kabupaten Tanah Laut sendiri mengirimkan atau yang lolos berapa orang nih Pak dari jalur prestasi? 3 orang ya. Atau yang sudah untuk yang jalur Rekpro untuk Tanah Laut tahun ini ada 3 orang. Yang satu dari cabang, ketiganya dari cabang olahraga ya. Baik. Satunya dari tinju, laki-laki. Silat. Terus yang satunya perempuan, pencak silat. Satunya lagi karate, perempuan. Oh, baik. Dan sekarang lagi proses apa nih Pak yang penerimaan 2021? Mereka mengikuti kegiatan pembinaan aja. Oh, nanti sampai bulan Juni ya. Sampai bulan Juni, dan selama pembinaan itu berarti menunggu dari yang reguler seperti itu ya Pak? Sambil menunggu proses seleksi yang dari jalur reguler tadi. Oh, baik, nanti baik, masuk pendidikan mereka sama-sama. Berarti yang jalur Rekpro itu udah melalui seleksi tadi tuh Pak? Ya, seleksi dari bulan November tadi. Oh, sudah, berarti tinggal nunggu. Nah, sekarang kan dia masa pembinaan. Mabes Polri pembinaannya. Di Mabes Polri. langsung. Untuk pembinaannya sendiri itu biasanya seperti apa Pak kegiatannya? Mungkin ada dari muda-mudi yang penasaran seperti apa sih pembinaannya gitu Pak? Pembinaan Rekpro ini kalau yang sudah lulus seleksi ini mereka diajarkan beberapa materi. Keterampilan kepolisian ya. Mungkin kayak kursus gitu ya Pak? Bukan kursus, kok kursusnya agribahasa. Tahun kepolisian. Oh, seperti itu. Kayak ada gambaran. Oh, baik. PBB ya. Pembinaan fisik, baris berbaris, kemudian kesjasnya sudah juga dibina, psikologi juga diberi pembinaan. Baik, ini sudah berhadir yang telepon ya Pak ya. Kita langsung angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, baik. Dengan siapa? Dengan Febri, Pak. Oh, baik. Silahkan Kak Febri ya? Iya, Febri di Ketapang. Ya, boleh. Apa yang ingin ditanyakan untuk talk show hari ini di Halo Polisi? Iya, anak memperjelas tuh nah. Amun lulusan SMA misalnya tuh usia tuh minimal berapa, masuk mendaftar gitu lah. Amun lulusan D3 usianya berapa, amun D4 atau S1 maksimal berapa. Nah, modelnya tuh persyaratan usianya tuh. Nah, inggih neta nonok lebih jelas saja 4 tahun ada anak-anak hendak masuk. Nggih. Nggih, makasih Kak Ferdila. Nggih, ya, assalamualaikum. Baik Pak, itu tadi pertanyaan dari rekan dengar nih Pak ya. Untuk batas usia dari SMA itu berapa, terus dari D3 itu berapa, dan yang S1 itu berapa Pak? Mungkin untuk penerimaan selanjutnya seperti jalur prestasi atau dan lain sebagainya. Silakan Pak. Untuk persyaratan usia ya. Untuk akpol dulu minimal 16 tahun, maksimal 21 tahun. Baik. Kemudian untuk yang bintara, untuk yang berijazah SMA, umurnya paling muda atau minimal 17 tahun 7 bulan dan maksimal 21 tahun. Kemudian untuk yang ijazah D1 sampai dengan D3 untuk yang bintara usia maksimal 22 tahun. Nah, kemudian yang S1 S1 ini masih bisa mendaftar untuk bintara ya, dengan batas usia 24 tahun. Oh, baik. Kemudian yang tamtama usia minimal 17 tahun 8 bulan dan maksimalnya 22 tahun, Mbak. Oh, baik.
Begitu ya, Kak Ferdi tadi yang sudah menelpon dari Ketapang, semoga bisa menjawab dari pertanyaan kakak. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, untuk sekarang apakah masih ada yang buka? Maksudnya dari jenis penerimaan polisi mana yang masih buka ya dan masih bisa untuk diikuti oleh muda-mudi Kabupaten Tanah Laut? Sementara udah tutup Mbak ini. Sebenarnya udah tutup semuanya ya Pak ya? Awal seleksi. Nah nanti itu tadi yang rekrut nanti. Yang rekrut aja. November nanti kira-kira. Yang rekrut tadi itu. Kalau yang jalur reguler dah semua tutup semua dah. Semua sudah tutup ya Pak ya? Kemarin ditambah 3 hari waktunya. Tapi ya kita udah cari saring nambah 1 saja. Alhamdulillah ada nambah 1. Alhamdulillah nambah 1 ya Pak ya. Baik rekan dengar, kita akan kembali lagi di talk show Halo Polisi masih di 102,3 Tuntung Pandang FM. Satu lagu dari Adera Lebih Indah yang sudah menemani kita di menit 44 lepas dari jam 9 ya rekan dengar ya. Masih di talk show Halo Polisi membahas tentang penerimaan Polri. Mungkin untuk Bribtu Tia Pawanda ada yang ingin disampaikan di penerimaan Polri kali ini, silahkan. Ya, untuk adik-adik yang sedang berjuang ya semangat, berdoa, habis itu jangan lupa berlatih kan psikologi nih, berlatih gimana sih mencari di internet kan bagus itu contoh-contoh dari soal-soal tes. Jadi kalaunya waktunya nanti tiba tes nggak kaget, udah tahu gambarannya. Baik. Mungkin dari Bapak Kasubag Pers, Bapak Suparman ada yang ingin ditambahkan Pak, dan saya juga mau tanya harapannya nih Pak untuk penerimaan Polri di tahun ini. Sudah ada 90 calon ya, ataupun penerimaan Polri selanjutnya seperti apa harapan dari Bapak sendiri Pak? Izin menambahkan ya. Iya baik Pak. Jadwal. Oh ya silahkan. Penerimaan ini. Yang pertama untuk rekpro itu sekitar bulan November nanti ada seleksinya. Kemudian yang untuk SIPSS untuk yang seleksi dari sumber sarjana itu ada di bulan Januari nanti. Oh baik. Kemudian yang untuk terakhir itu ada penerimaan terpadu ya, terdiri dari Akpol, Bintara dan Tamtama itu ada di bulan Maret. Nah, jadi bisa dipersiapkan dari sekarang bagi yang berminat. Kemudian harapannya bagi yang ikut seleksi tahun ini semoga yang bisa lolos seleksi ya lebih banyak dari tahun kemarin. Amin. Harapannya itu ya Pak ya. Mungkin Bapak Kabak Sumda apa yang ada yang ingin ditambahkan Pak? Silakan. Saya berharap untuk tahun depan khususnya para muda-mudi Tanah Laut lebih banyak lagi yang beranimo jadi bergabung dengan kepolisian Indonesia. Kalau ini cuma 150 saja. Siapa tahu nanti Pemkab lebih baik lagi menambahkan untuk mendanai ini. Jadi saya berharap kedepannya tahun depan 2022 itu lebih banyak animonya yang mau bergabung dengan kepolisian Republik Indonesia. Harapan saya demi Tanah Laut ini. Baik. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Pak selain itu tadi? Bapak, silakan Bapak Fendi. Baik, terima kasih Mbak Agri. Iya. Jadi perlu kita sampaikan, terutama bagi rekan-rekan CASIS ya, yang pada saat pemeriksaan kesehatan tahap 1 itu dinyatakan sudah memenuhi syarat, mereka agar benar-benar menjaga protokol kesehatan. Amin. Artinya jangan sampai mereka terpapar oleh COVID. Nah, apabila mereka dalam tahap seleksi mengalami terpapar COVID, kemungkinan besar apa yang mereka harapkan, apa cita-cita mereka yang selama ini inginkan itu jadi pupus. Karena kemungkinan besar panitia Polda Kalsel akan menganggap itu tidak memenuhi syarat. Artinya ya jangan sampai keluyuran atau yang enggak berguna lainnya. Tetap pakai masker ya, prokes protokol kesehatan yang 5M itu. Gitu aja Mbak Agri. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Bapak Fendi yang sudah menambahkan, dan tadi sudah dijelaskan juga tentang harapan-harapan ya Pak ya.
dan juga tentang kuota yang diterima Kabupaten Tanah Laut sendiri untuk di tahun ini berjumlah 50 orang seperti itu ya. Dan sekarang yang sudah lulus di tahap selanjutnya ada 90 orang. Tentunya kesempatan jauh lebih besar ya Pak ya. Iya, amin. Dan itu saja talk show Halo Polisi untuk penerimaan Polri di tahun 2021. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Bapak Kasubag Pers, Bapak Suparman, dan juga Bapak Kasubag Sumda, Bapak Kompol Suparno, dan Bribtu Tia Pawanda, dan juga Bapak Fendi ya, yang sudah berhadir di studio kita di 102,3 Tuntung Pandang FM. Apakah sebelum closing nih Pak, apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan lagi, mungkin ajakan atau seruan untuk muda-mudi Kabupaten Tanah Laut nih yang belum pede mungkin ya, termasuk saya ataupun yang merasa insecure ketika ingin daftar penerimaan Polri sendiri, apalagi nanti di bulan November kan sudah ada penerimaan yang jalur rekpro seperti itu ya Pak ya. Silakan Pak, dari Bapak siapa atau Pak Fendi atau siapa yang ingin mengajak lagi Pak untuk muda-mudi Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih Mbak, ini pamungkasnya mungkin. Iya baik. Saya berharap sekali kepada pemuda-pemudi Tanah Laut khususnya yang sudah lulus SMA maupun yang masih SMA kelas 3 dan yang sudah kuliah, yang sudah lulus kuliah, karena setiap tahapan itu ada umurnya dan ditentukan sekian, kalau SD 3 sekian, S1 sekian. Kami berharap mudah-mudahan di tahun depan lebih baik lagi ilmunya yang mau bergabung dengan Kepolisian Republik Indonesia. Amin. Jadi supaya kuota polisi Polres Tanah Laut ini terpenuhi, karena kita ini sebenarnya harusnya punya polisi 1000. Nah sekarang ini baru sampai ada 500 saja, masih kurang separuh. Nah, harapan kami mudah-mudahan dengan ada MOU dengan pemerintah daerah ini, dari rekan-rekan atau adik-adik yang masih remaja yang mau bergabung dan lebih banyak lagi nantinya, yang mencukupi keperluan Polri yang ada di Tanah Laut ini, karena masih banyak sekali kurangnya, baru separuh. Ya, kalau kita penuhkan nanti kita bisa menjaga keamanan di Tanah Laut ini lebih baik. Nah, itu aja Mbak jawaban saya. Baik, terima kasih Bapak Kabag Sumda yang sudah menjelaskan dan mengajak ya Pak ya untuk pemuda-pemudi Kabupaten Tanah Laut mengikuti penerimaan Polri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak, sampai berjumpa di lain kesempatan. Radio Tuntung Pandang FM selalu menunggu Halo Polisi untuk datang di setiap hari Jumat ya Pak ya, dari jam 9 sampai hampir jam 10. Dan saya Gri Puspita yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.